Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, shaimin dan saimat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, khaslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Kata Nabi, ada dua hal yang apabila seseorang memilikinya, maka Allah catat dia sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Pertama, man nasara fi dini man huwa fawqahu faftadabih. Seseorang yang memandang dari segi agama kepada orang yang di atasnya. Lalu yang kedua, waman nasara fid dunya ila man huwa dunahu fahamidallahu ala man tafaddala bihi alaih. Yang kedua kata Nabi adalah orang yang memandang dari segi dunia kepada orang yang berada di bawahnya, lalu dia memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kewajiban kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena bersyukur adalah suatu kewajiban kita agar Allah menambah nikmat yang banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali membagi manusia itu kepada 4 bagian. Pertama, kata Imam Al-Ghazali adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Pertama adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia adalah orang yang tahu. Yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka orang ini perlu dibangunkan. Lalu yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, maka orang inilah perlu kita bina. Dan keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini adalah manusia terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, puasa adalah bulan perubahan status dari manusia biasa atau manusia hina menjadi manusia mulia yang bertakwa. Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, melaksanakan puasa karena beliau berada dalam situasi yang tidak baik. Siti Maryam berpuasa berbulan-bulan menjelang anaknya Nabi Isa alaihissalam melahirkan. Banyak sesungguhnya perempuan ketika itu yang mengungkit-ungkit aibnya, tetapi karena dengan berpuasa dia dicegah untuk membukakan aibnya kepada orang lain. Demikian juga misalnya ulat kepompong adalah makhluk Allah yang terkecil, berpuasa berhari-hari sampai dia menjadi kupu-kupu yang indah. Selanjutnya adalah binatang ternak, juga berpuasa dari kawin karena beliau ingin tubuhnya kuat, karena memang di dalam dunia binatang yang dibutuhkan adalah kekuatan. Tetapi dia berpuasa dari kawin adalah suatu bentuk pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla.
Tetapi manusia kaum muslimin hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan dalam setahun. Tujuannya adalah untuk merubah statusnya dari manusia menjadi hamba Allah yang takwa kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan juga adalah bulan perubahan pola pikir. Selama di luar bulan Ramadan, kita sering berpikir mengedepankan hawa nafsu. Kita menganggap uang, jabatan, dan harta adalah segala-galanya, sehingga kita lupa kepada siapa yang menjadikan kita. Oleh sebab itu, mari kita memandang puasa ini suatu bentuk perubahan yang diberikan oleh Allah dari negatif kepada positif. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudahan dengan puasa kita dapat merubah perilaku, merubah adab, merubah cara pikir kita agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi jelaskan kepada kita, la yaruddul qadra illa biddu'a. Tidak ada yang dapat merubah kadar kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birru. Tidak ada yang dapat memanjangkan umur kecuali kebaikan. Wa innar rajula yuhramur rizqi li zambi yusibuha. Seseorang diharamkan oleh Allah memakai, menggunakan fasilitas dunia ini karena dosa yang dia lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.